Pemerintah Kabupaten Kediri Senin 20 Mei 2024 melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Peringatan Harkitnas ke-116 ini dilakukan di belakang kantor Pemkab Kediri dipimpin oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa. Dari Bapak Peti. Anyar. Wakil Bupati Kediri selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Struktur upacara. Hormat senjata. Out. Tegak. Senjata. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024. Siap, dimulai. Lanjutkan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih Pasukan Pasang Sangkur. Pasang sambur. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Haluan kanan, jalan di depan. Gerak. Gerak.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Terus! Tegak senjata! Terus! Salam kebangsaan. Lurus kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, jalan di depan. Gerak. Pasukan lepas sangkur. Lepas sambur! Terus! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Di depan ratusan peserta upacara yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, ASN, Ormas, dan pelajar, Mbak Dewi, sapaan akrab Wakil Bupati Kediri, membacakan sambutan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dengan membaca pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Salah satu butir sambutannya adalah menekankan adanya perbedaan kemerdekaan yang dirintis berabad-abad lalu dengan kondisi saat ini, di mana kemajuan teknologi telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia. Penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia emas. Inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang, yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua. Refleksi atas pilihan tersebut bisa kita rujuk dengan berkunjung kembali kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini. Budi Utomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan Barat bagi rakyat Hindia Belanda, serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priayi atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, apa yang telah dirintis Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme khas Jawa Budi Utomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda. Sebagaimana telah berkali-kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang kita menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun USD pada tahun 2030. Dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi,
transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan di seluruh penjuru tanah air. Kepercayaan diri dan keyakinan, kemajuan telah terpampang di depan mata. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita. Jakarta, 20 Mei 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Budi Ari Setiadi. Para peserta upacara yang berbahagia, demikian sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024. Semoga apa yang menjadi inti dari sambutan tersebut dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri, 20 Mei 2024, Bupati Kediri Haji Handinito Himawan Pramana, Sarjana Hukum. Menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Izinkan saya memimpin doa secara Islam bagi saudara yang beragama non-muslim. Disilakan menyesuaikan menurut keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamal janika wa jal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, bersimpuh tengadahkan tangan persembahan puja-puji. Kami bersyukur atas kemerdekaan serta anugerah yang tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024 ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan, ketenangan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, hindarkan Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Teguhkan rasa cinta tanah air
dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia dapat bangkit untuk Indonesia emas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ampunilah dosa dan khilaf kami, dosa orang tua kami, para pemimpin dan para pejuang kami, serta kabulkanlah semua permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Inspektur upacara, hormat senjata. Terus. Raga senjata. Acara pokok selesai. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Pasukan dapat dibubarkan. Turun. Dapat dibubarkan. Kerjakan! Ditemui usai upacara, Mbak Dewi mengatakan senada dengan tema kebangkitan kedua menuju Indonesia Emas. Kalau dulu perangnya dengan penjajah, saat perangnya berganti dengan teknologi, harus dengan cara cepat beradaptasi untuk menguasai teknologi modern, baik di sektor perekonomian, kesehatan, ataupun pendidikan. Menurut Mbak Dewi, kerja nggak boleh santai-santai, harus cepat kerjanya dengan cara meningkatkan perekonomian dan pendidikan. Di Kabupaten Kediri, kata Mbak Dewi, indeks pembangunan manusia atau IPM naik, kemiskinan ekstrim 0, UHC juga sudah 96%. Kita cover kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Harapan kami, anak harus sekolah dan zero putus sekolah.
kebangkitan kedua, di mana transformasi digital itu luar biasa perkembangan pesatnya. Jika kita ingin menguasai peradaban, kita harus menguasai teknologi. Jadi kalau dulu kebangkitan nasional perangnya melawan penjajah, kita juga perangnya dengan teknologi. Bagaimana kita hari ini cepat beradaptasi, menyesuaikan diri, belajar, menguasai teknologi agar kita menguasai peradaban. Kerjanya nggak boleh santai-santai, meskipun dengan teknologi kita justru harus lebih kerja keras, karena jangan sampai kita tertinggal. Target kita Indonesia Emas 2045 itu harus tercapai. Dengan apa? Meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kebodohan. Itu tugas kita semua. Dia kan nggak boleh lengah. Kebangkitan nasional harus kita kita galakkan di pribadi semua, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Belajar itu tidak ada batas waktu. Tantangannya semakin hari semakin besar. Jadi kalau kita ingin menguasai peradaban, kita harus menguasai teknologi. Bu Abu, kalau di Kabupaten Kediri yang sudah sesuai dengan tema kebangkitan nasional sendiri saat ini apa Bu kira-kira? Di Kabupaten Kediri banyak sekali kan kita harus capaian-capaiannya hari ini alhamdulillah IPM kita juga naik, ya kan? IPM kita juga naik. Target Mas Bupati hari ini kemiskinan ekstrimnya 0. Nah, itu kan upaya-upaya kita untuk kebangkitan nasional. Terus UHC kita sudah 96%. Itu kita mengcover bagaimana seluruh masyarakat Kabupaten Kediri tercover kesehatannya. Nah, itu juga sudah kita laksanakan seperti itu. Untuk kalangan milenial, kemarin juga diselenggarakan mungkin terkait juga dengan sarasian pendidikan di distrik. Kemudian capaian-capaian juga meningkatkan kali harapannya juga kepada harapan kami pemerintah anak-anak harus sekolah. Jadi zero putus sekolah. Nah, itu yang kita hari ini kita juga kampanyekan ke seluruh anak didik kita dari SMP, SMA juga pernikahan dini kita tekankan, jangan sampai karena ada hamil duluan ya itu kan akhirnya kan putus sekolah. Kita ini nggak mau. Jadi bagaimana anak didik kita sukses meraih masa depannya zero putus sekolah. Nah, ini target kita. Tim Liputan Toho TV.